of Down. Ada Navi Nation, ada anak dewa berkumpul semua nih untuk mendukung tim favoritnya. XP Valentina. Ini menarik menurut gua. Biasanya kita ngeliat XP Valentina itu karena match up-nya Sora. Yep. Tapi kali ini match up-nya Uranus. Oke, harusnya mereka juga udah mengantisipasi ya. Apabila emang Soranya gak diambil, mereka juga pasti akan terkendala ataupun terganggu dan menunggu bagaimana Valen ini akan kemana gitu larinya. Bener. Cuma ya emblemnya pasti basic command emblem. Master Assassin. Dicari damage juga nih. Intinya mananya gak bakal habis. Cooldownnya cuma ada satu dari talent inspire pertama. Berarti ya item build-nya mungkin ke hybrid ya. Oke. Kita akan lihat brute force mungkin. Cuman udah akan sangat sulit ya. 1v1 situation bersama dengan Uranus dari bagian bawah. Nggak dong ente. Mau sampai kapan? Paling ya dia paksa clear aja sih. Paksa clear dan jangan lupa ya ketika Valen dia XP lane, dia akan level 4 duluan nih. Karena dia setiap kali nge-damage musuh yang level sama atau di bawahnya dapat XP kan. Yep. Jadi dia akan 4 duluan dan mungkin lane-nya bisa dikasih ke yang lain. Oke. Naruto sekarang di area mid juga masih cukup santai. Ada Mayep dan ini ya, talent prediction. Wow. 2 suara untuk Navi, 4 untuk 4 Dewa. untuk Dewa, 2 untuk Navi. Masih oke lah ya, sosok lah ya. Sosok 40 lah, gak ada temennya? Apa? Ada temennya? Kali ini ada temennya. Iya, mantannya. Gimana gak temenan? Tapi ya, gue ngeliat dari rotasinya di awal masih tenang banget. Dan Kin udah level 4. Belum menit 2 nih, wave. Menit 2 aja belum tabrakan. Dia udah 4 dan dia udah bisa nge-zoning di mana-mana nih. Oke. Setelah dari Cars sendiri juga mempercepat ya. Dia mencoba untuk bisa menabrak masuk ke dalam area dari Outer Turret yang ada di bagian bawah. Dan mungkin nanti akan bertemu lagi di area turtle-nya. Sementara sekarang Kin sendirian di dalam area tersebut. Dan Kudu dan Dudal dikeluarkan pula. Sementara sekarang ada satu Federal Strike belum menimbulkan impact apapun. Dan turtle berhasil diamankan oleh Jolin. Cukup bersih ya tadi zoning dari Kin. Tapi akhirnya ngebuang flicker juga sih. Mereka coba untuk nge-punish Kin dan damage-nya ternyata juga cukup. Harus hati-hati. Efek dari Blast Smite juga ya, udah ada Blazing Duet. Oke. Dan maybe mendapatkan gold crab. Aman ya, secure ya untuk Gold Crab ya. Di situ ya dia langsung kepagerin. Biar gak keambil juga, biar gak dapat farm juga mungkin dari CV-nya. Karena gak dipakai juga gak sih di awal-awal kan Blazing Duet pakai aja udah. Pakai aja. Ya kan juga gold lane ya, apalagi dua-duanya weak lane kan ini hitungannya. Ya tapi akhirnya sekarang CV dikasih marksman, bener-bener marksman gitu. Setelah mungkin minggu lalu kan dipaksa berantem mulu tuh. Dengan Freya ya. Improve kan, butuh improve dari fighters juga kan. Yap. Tapi ya balik lagi sih emang harusnya lebih nyaman dengan Marshman. Sama seperti Maybe juga. Yang waktu muncul juga kan lebih dominan di Marshman. Apalagi sekarang kan ada bantuannya nih dari Afro dengan Cho. Jadi metode pick off di late game-nya, main front to back-nya bakal lebih kelihatan. Oke, tapi ini lumayan pasif ya. Dari keduanya, bukan cuma dari Navi, bukan cuma dari Dewa. Baru Afro berhasil menendang tadi sepertinya dan clue. Weza tidak bisa diselamatkan. baru dibilang pasif. Ada tadi kombinasi Way of the Dragon X Violet Requiem. Perfect combination. Ya udah pasti ya itu permasalahan yang mengerikan sekali tentunya. Dan yang bisa menghindari hal tersebut adalah Maybe. Karena Oke. di sini purify. Wah. Maybe-nya udah menampakkan wujudnya dengan adanya 4 player sekaligus di dalam area tersebut. Itu dia bisa ada satu blessing to it. Dan Maybe pun masih bisa bertahan. Afro mencoba untuk bisa mundur dan bertemu bersama dengan rekan-rekannya ke area aman. Sayang banget gak bisa dipunish tadi siapapun ya. Tapi seenggaknya Ukir udah buang flickernya. Jadi udah ada informasi nih di turtle selanjutnya bisa jadi target. Target yang mungkin bisa dikejar ya. Tapi balik lagi Ukir punya Feather Air Strike. Kayak dia bakal bermain dengan posisi yang cukup aman. Menunggu Andoryu menangkap seseorang di sana. Karena ya adu retributionnya cukup menarik di sini. Baksha lawan Guinevere. Kalau Baksha Dolin ketangkep. Langsung saya Federal Strike tadi opener dan sekarang Weza. Bakila untuk kedua kali tapi masih ada satu lagi. The Web Dragon tadi sepertinya udah langsung diamankan pula. Telah terjadi pertempuran di area turtle-nya. Sementara sekarang Dolin yang diusir jauh banget ke area belakang. Harus masuk lagi ke dalam area defensif dia miliki tapi blessing to it. Maybe hampir ditumbang dan itu dia. Cars langsung saja berhasil mendapatkan 1 poin killnya dan sekarang masih ada Cars berjuang di dalam area defensif dari Dewa. Mereka coba paksa atasnya sih, dapetin objektif berkelanjutan bakal jadi hasil baik. Navi mereka cari kompensasi apapun itu, yang pasti goldnya lebih unggul. Dan satu momen tadi Kin, Web Dragon ketika lagi lompat win-nya. Itu makanya ya langsung disambut dengan cepatnya. Way of Dragon yang timingnya pas banget dan jujur melihat bagaimana positioning tadi dari Ukir ya itu yang jadi jawaban dan salah satu winning condition juga yang perlu diperhatikan sama Dewa.
Karena walaupun mungkin di sini Dewa mendapatkan objektifnya, tapi secara point kill mereka agak sedikit ketinggalan. Itu dia. Oracle item pertama. Oracle ya, memang untuk Valentina EXP seperti biasa. Untuk mendapatkan status yang lebih stabil, dapetin efek dari Break Smite juga yang lebih banyak nantinya. Dan bermain dengan cooldown juga Kin. Karena kita tahu sendiri ya di sini peran penting dari Valentinanya kalau bisa nge-spam skillnya, memberikan efek Terrify dengan adanya second shard juga itu bakal membantu banget untuk teamfight nanti. Ya. Andoriu Concentrator Energy. Klasik ya. Klasik Core item dia punya damage juga, sustain juga by the way. Nah, Iya. Siapa nih yang mau ditendang nih? Jangan sampai sebelum nendang, tendang dulu. Walah, ketabrak ini deh, Afro. Berhasil. Ya dan ini gue ngeliat dari CV juga belum bisa jadi follow up damage yang pasti ya. Karena itemnya juga baru 1. Mungkin nanti lah udah 2. Ada lah sedikit damage yang bisa dibantu, disumbang gitu kan. 3 baru lah. Harus dari trio midnya dulu berarti. Harus gerak sama Andoriu dan Ukir juga. Karena Afro dari tadi targetingnya udah oke banget. Udah tinggal di follow up aja. Karena kombonya juga udah dapat kan soalnya. Oke. Spell Migration, Wild Requiem. Itu dua-duanya bisa nge-trigger banget biar The Way of Dragon-nya lebih optimal. Harus ngejauhin aja landingnya. Bawahnya udah hancur dan sekarang bakal 4 lawan 5 dulu sepertinya untuk Turtle selanjutnya. Oke. Dolin sudah mulai masuk ke dalam area dari Turtle, tapi terlihat ada 1, 2, 3, 4 player dan bahkan 5 sudah mulai berkumpul di dalam satu titik yang sama dan Dolin menjadi orang terdepan. Ternyata nggak 4 lawan 5 karena semuanya berkumpul di sini. Mereka mau kontes. Tinggal lihat siapa yang di Wave Dragon sama Afro itu biasanya bakal di follow sama Andoriu. Yap, Maybe sendiri masih membuka stack demi stack, mempertahankan stacknya. Akan seperti apa lagi Blazing Duet yang dia miliki. Sementara sekarang Maybe coba lihat balik lagi menuju area mid dan Cars sudah mulai menjadi garda terdepan bagi timnya. Dan sekarang Turtle berhasil diamankan oleh Cars. Cars pun berhasil selamat mundur hanya saja untuk sekarang. Sudah ada beban kehidupan yang memang masuk dalam tubuhnya. Hei, apa yang terjadi? Maybe-nya langsung diganggu dengan Blazing Duet yang tidak begitu optimal. Tapi Cars menjadi korban. Tapi Cars jadi korban di sisi yang berbeda. Turtle didapatin sama Navi. Dan goldnya masih di Navi loh, Be. Iya, imbang ya. Digas lagi? Enggak Digas kayaknya. lagi, buset. Kayaknya kalau digas lagi bakal susah karena maybe-nya kena zoning kan. Sama Afro. Masih kelihatan banget. Thanks to Mueza sebenarnya. Karena tadi Mueza yang start duluan untuk targeting ke arah Cars. Sehingga mereka mendapatkan satu sosok EXP lane. Tapi lagi-lagi gold dari Navi akan terus leading. Karena mereka menangin fight kecilnya, skirmishnya. Dan perlahan-lahan memang benar-benar Shiva yang bakal jadi ancaman selanjutnya. Entah nanti Muezan yang bakal dimakan duluan, entah Dolinnya yang dimakan duluan. Karena selama yang kita lihat dari 8 menit game berjalan ya. Ini Kin juga dari tadi ngambilnya The Way of Dragon. Dan sebenarnya target The Way of Dragon bisa ke Shiva juga loh. Ya nggak ada Shiva purify nggak kan. ada purify. Ya karena memang kalau dia ngambil Feather Strike damage-nya pasti kurang, Be. Pasti. Dari item build-nya kan dia Tank. tank kan. Nah next, The Force. Gak sampai sebar itu. Gak bakal berasa juga. Paling cuma nyari efek Terrify. Atau sekarang dari Dolinnya juga perlu banget join sih. Anti regennya di dia kan. Gue pikir tadi Jetirnya bakal ngelepas glowing di item pertama. Karena udah ada Baxia. Iya. Tapi ternyata enggak ya, tetap dibikin juga. Emang tetap butuh kan, karena balik lagi Karsu juga Oracle, Raden Armor. Next, Chestes Pauldron kayaknya. Untuk lebih secure juga, biar nggak kena burst juga nantinya. Dan mengurangi attack speed dari Maybe juga. Banyak banget optionnya. Dia harusnya bakal lari ke sana. Benar-benar nungguin untuk Swift Trinity terlebih dahulu, karena dari tadi Maybe lebih memilih join team fight. Lebih aktif join team fight dibanding Shiva. Oke, Afro, ini targetnya ke mana nih? Ah, itu deh. Satu tendangan terakhir Woi, emang. ditungguin. Dan Federal Strike sudah terlihat. Asli ditungguin burung sih. Bingung juga ya, tapi tengahnya udah kedetek. Ada orang ya. Dan rotasi. Bisa Andoriu hampir saja. Tapi barusan, apa yang terjadi? The Pure Phoenix tadi membuat sebuah perubahan yang begitu saja. Pergerakan dari Andoriu berhasil untuk didapatkan. Bahkan sekarang Cars harus menjadi sebuah barir terdepan. Andoriu, Retribution, Dolin juga ready. Sekarang Lord akan di-setup. Andoriu yang berhasil diambil berarti kesempatan begitu besar. Kali ini tidak ada poin retribusi dan sekarang ada tendangan tadi udah dilakukan. Semua percobaan tadi dari Navi untuk bisa menggagalkan perolehan dari Lord tersebut. Namun Dewa masih berhasil. Gak ada korban sampai saat ini dan Lordnya jatuh ke tangan Dewa, Be. Jujur ya, tadi Andoriu lumayan gacha loh di Bushmeat.
Itu kan ada 3 tempat kan yang bisa dia tebak gitu kan untuk Spider Migration. Yep. Dia memilih yang paling kiri tapi ternyata nggak ada orang di situ. Di fight back. Diawali dari Fury of the Phoenix dan Mueza yang langsung menghajar dengan spread-spread. Ini benar-benar sebuah gebrakan dari Na'Vi walaupun lagi unggul, bikin move tapi ternyata ada misplay-nya. Ya mereka harus menanggung ganjarannya sekarang. Karena memang goldnya bakal ditarik ke Dewa dan Dewa yang pegang Lord-nya untuk sementara. Oke, Afro ketahuan, Federal Strike dikeluarkan. Terlihat Lord-nya mungkin akan hilang sesaat lagi. Mereka paksakan defense mid-nya. Yap, mereka paksakan Fury of the Phoenix langsung dikeluarkan pula. Dan si pun gagal untuk bisa bertahan banget. Blessing Duet bisa langsung dikeluarkan dan not point karena beberapa player. Dan sekarang coba lihat 3 player masih bertahan dan mereka masih mencoba untuk bisa masuk ke dalam area yang jauh lebih aman. Dolin memang down tapi bayarannya Sive dan juga Afro. Sekarang terbuka semua taret-taret luarnya bakal dibotakin dulu karena di atas juga masih super minion. Tengahnya hilang, semuanya tertaret kah akan hilang? Wah, jangan lupa nih buat member dari Dewa ya, ambil dulu tabung oksigennya, divingnya terlalu dalam sepertinya. Tapi masih dalam titik on point. Karena Na'Vi nggak bisa fight back di sana. Sive adalah korban pertama dari keganasan Blazing Duet maybe. Dan Spread Mueza tertangkap basah di sana. Lagi-lagi Okta dengan Fury of the Phoenix. Timing yang pas ya. Pas banget timingnya. Dihajar barengan, kena 3-4 bahkan. Itu super CC sih dapat harusnya. Flawless kan? Flawless bahkan 5-5-nya. Dan Kin, walaupun The Way of Dragon-nya ke arah yang berlawanan, tapi fine. Tetap bisa dive jauh dari dewanya. Kita respect lagi ukir. Oh kena? Buset ditabrakin sama Dolly dan dari itu dia Fury of the Phoenix. Setan udah terlihat bahkan sekarang ukirnya pula sama menghilang. 4 player saja tersisa dari Na'Vi. Dan sekarang terlihat ya jarak aman yang dimiliki oleh Zive itu menjadi jarak yang tidak aman juga untuk dirinya sendiri. Tidak aman sama sekali karena Jadi jarak amannya adalah jarak yang tidak aman juga. Itu dia. itu flickernya selalu bisa digunakan dengan dadakan dengan kagetan sehingga Sive-nya nggak sempat untuk react. Yap. Belum lagi global pressure si Okta. Itu juga jadi masalah kan. Divine Glaive. Oke, Oktanya bakal jadi carry. Salah satu damage dealer-nya juga. Kasih buff. Bakal lebih enak lagi dan glowing one untuk glue-nya. Glue jahat. Ya, klasik glue dia sekarang. Klasik untuk glue. Tapi yang kelihatan dari Dewa adalah komunikasi yang berjalan sangat baik ya. Kenapa? Karena Okta tadi Fury the Phoenix ya. Ini pas mulu Prof gitu. Ya sekali lagi ya karena emang mungkin timing call-nya pas, tepat sasaran juga. Karena dari tadi selalu ada Mueza juga kan yang benar-benar ngebantu. Agar efek stun-nya tuh benar-benar kena minimal 2 atau 3. Iya. Jadi makanya pas Fury of the Phoenix, lah ramean kan berdempetan, udah hilang di situ. Wah bawahnya udah di clear lagi kan, di slow push bawahnya. Slow push, karena maybe tadi ya manfaatin badan dari Dolin juga. Ya terus sekarang Mueza juga nih. Udah gak gampang kayak di awal tadi tumbangin. Ya udah main keras ya, udah level 12 juga. Sementara Kars masih nyari pasifnya dulu nih, masih nyari stack terlebih dahulu. Dia bisa pegang memang dari Lordnya, tapi Karinya show tadi di tengah sebentar. Nah iya dia bisa pegangin Lord Lim, tapi nggak bisa pegangin Maybe. Itu dia. Pelan-pelan tergerus pasti tentunya dengan Maybe. Oke di atas Under You. Masih aman sih. Bukan menjadi pilihan yang tepat untuk bisa melalui jalur tersebut ya. Bukan target maksimal juga. Oke. Federal Strike. Gak kena? Sudah langsung dikeluarkan menjadi informasi yang terpampang nyata di tempat yang berbeda. Ada Spider Migration tadi udah langsung dikeluarkan belakang Bayer dari Pep. Balikin. Duet. Ada Wind of Nether tadi udah langsung dikeluarkan pula. Si Peja down. Masih sempat untuk tadi pergerakan Maybe-nya bergerak masuk ke dalam ring jauh lebih aman. Kabur. Maybe-nya safe. Wow. Dan pertukarannya gak adil, Mueza ditukar Sive. Wah itu sih. Itu benar-benar decision split second Wind of Nature. Dia pop up barengan dengan adanya Purify dan dia masih basic attack karena Sive. Dia tetap mau trade, maybe nggak mau rugi di sana. Wih, base turretnya kedorong sih. Yap. Akan seperti apa lagi? Masih 10 detik untuk Sive Ditarik bisa lagi. menghilangkan wave min yang ada di bagian tengah dan juga area bawah dari Bawah base-nya. hancur, bawah hancur. Ini bakal jadi kerugian buat Na'Vi. Mereka terlalu lama di area Lord tanpa mendorong wave-nya. Konsil. Afro dia akan coba cari momen sepertinya. Lordnya udah setengah. Tapi belum ada decision dan akhirnya mereka dapat kerugian doang besar hilang. Oke. Sebuah decision terpampang nyata tadi ya. Tapi sekarang sedikit lagi dari Lord. SP tersisa. Akankah mereka sanggup? Dan Lord menjadi minum dari Dolly. Bahkan barusan ada satu blessing. Dua tadi udah harus dikeluarkan oleh Maybe lagi. Ada Ryu-nya down. Kerugian demi kerugian mulai tertumpuk. Best turret yang hilang. Lord yang gak berhasil didapatkan juga Na'Vi. Mereka mulai menutup winning condition mereka, Be. Wah ini jujur ya, semua
berawal dari Shive yang show di area bottom lane. Dan itu yang menjadi sinyal Dewa langsung gas Fury of the Phoenix-nya dari Okta. Dari tadi dia nunggu, dia dari tadi nge-poke. Nungguin juga maybe-nya, nge-decide mau apa nih, Lord fight. Dan ternyata mereka milih Lord aja. Itu karena Navi-nya muncul show di bawah sehingga sekarang Lord akan bergerak dari bawah, bakal ditahan aja sambil menunggu apa step selanjutnya dari Dewa. Wah ini Apakah karena mereka akan dive? nggak expect Valennya bikin defense gini gak sih Be? Jadi ya dari CV-nya juga nggak pakai Purify, nggak siap gitu kan, akan ada Chow Way of the Dragon yang dicuri. Dan kita akan lihat defensif dari Navi seperti apa. Yap, mau nggak mau mungkin Malefican adalah item terakhir dari CV. Tapi coba lihat apa yang akan langsung dilakukan oleh Dewa karena mereka bersiap. Sudah berada tepat di depan dari area pertahanan dimiliki oleh Navi itu sendiri. Beberapa damage adu berhasil diantarkan Nabro menjadi orang terdepan. Guna untuk bisa menggertak dan juga mungkin mundur karena beberapa play. Tapi Fedora Strike sudah dikeluarkan kembali oleh Ukir. CV-nya dari bagian belakang. Spalian Migration. Spalian dari Koyam. Dan sekarang CV-nya ada satu play itu ada Wind of Setter. Menjadi penyelamat untuk CV itu sendiri. Bahkan sekarang Speedy Like Whale udah dikeluarkan pula pro-nya. Tidak ada follow up damage dan CV harus bergerak mundur dan gagal. Kali ini Dewa menerjang masuk pertahanan Navi. Masih bisa bertahan Navi. Walaupun kehilangan semua base turret mereka. Tapi game masih berlanjut. Dan sekarang mereka coba untuk melakukan counter attack. Karena memang jumlah mereka lebih unggul. Wah ini malah jadi sebuah pertanyaan gak sih Lim? Kalau misalkan maybe ini itemnya Winter Crown bukan Wind of Nature. Ini kayaknya bakal lebih bebas gak sih untuk dia dive? Lebih pede juga Lebih nggak pede sih? juga kan, gak harus kena The Way of Dragon, gak harus kena efek knock up airborne. Oh, dia emang nyari front to back juga sebenarnya Be. Jadi nggak semata-mata yang datang langsung dengan Blazing Duet aja. Iya, dari tadi ya. Karena dia bakal coba buat backup ketika Muezanya yang kena The Way of Dragon. Dari tadi dan Afro mencoba untuk memaksa Mueza agar ditumbangkan terlebih dahulu. Dengan combo dari Valtryek Koyam juga. Wah, pedes sih tetap sih untuk Varsha-nya. Ini Gwyn-nya Genius One loh. Dia nggak pakai Divine Glaive. Buat ngebantu Ukir juga ya. Iya ya, damage follow up-nya jadi makin sakit kan karena ada magic defense yang dikurangin. Cuma kalau ngeliat dari itemnya Baxia ini juga susah di apa-apain ini. Paling Kari lah satu-satunya yang bisa langsung nge-burst. Itu juga nggak langsung. Gak langsung butuh waktu sih, tetap. iya. Belum lagi nanti kalau misalkan dia ternyata memilih untuk Winter di last item. Karena tadi kita lihat Heroes Ring kan. Yap. Dia Winter, dia tuker Immortal. Bisa. Wah, makin lama lagi tuh Baxia. Winter atau Brute Force? Brute Force Winter. Biar dia nggak gampang kepegang kan sama Guinevere mungkin. Biar sempat untuk fight back dengan Fury of the Phoenix. Oke, atasnya dijauhin nih. Tapi kalau ngelihat kondisi di Lordnya, mereka kan komit. Mereka coba untuk maksimalin landing sepertinya. Terbuka visionnya. Bakal di reset harusnya. Andoriu terlalu beresiko kalau emang mau all in. Yep, tapi mereka sekarang mencoba untuk bisa menguasai area dari lot tersebut. Akan seperti apa lagi hasilnya karena sekarang mereka malah dipukul bodoh dan Blazing Duet. Masuk ke dalam satu area begitu optimal dan Baby-nya tadi berhasil mengatakan Jamin. Coba lihat Baby-nya masih free di bagian belakang. Ada satu orang tertinggal Karsnya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Masih bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Tapi tidak untuk waktu yang lama karena Karsnya pun down. Maybe Bakila. Maka tadi rekan-rekannya pun menjadi garda terdepan. Membuka jalan, memberikan space, dan base terbuka lebar. Spatial migration yang dikeluarkan oleh Andurio dan bahkan Pyrico tidak berubah.